Pull! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atitul Fairo dengan NIM 2403211110050. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bagaimana sih caranya menganalisis conjoin menggunakan aplikasi SPSS. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu menentukan atribut dan levelnya terlebih dahulu. Nah, kebetulan saya menggunakan yang akan saya analisis yaitu sepatu. Nah, yang pertama kita menentukan atribut dan levelnya. Untuk atributnya saya hanya pilih 3 atribut yaitu harga, merek, dan juga bahan. Nah, setiap atribut itu ada beberapa level. Di sini saya milih ada 3 level. Untuk harganya sendiri ada 3 level. Yang pertama yaitu 200.000, yang kedua 400.000, dan yang ketiga 600.000. Nah, untuk mereknya sendiri, untuk merek pertama itu brand baru, untuk yang kedua itu lokal, untuk yang ketiga itu internasional. Untuk bahannya sendiri, untuk yang pertama kanvas, yang kedua kulit sintetis, dan yang ketiga kulit asli. Nah, setelah kita menentukan level atribut dan levelnya, kita langsung menuju atau ke aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah itu kita klik data di sini. Kita klik data, setelah itu gulir ke bawah sampai ketemu dengan orthogonal design. Setelah itu klik generate. Setelah itu untuk memudahkan kita agar tidak kembali, jadi kita melakukan split layar. Nah, seperti ini agar memudahkan kita. Nah, untuk faktor name-nya itu kita isi dengan atribut, dan faktor labelnya juga kita isi dengan atributnya, dengan atribut yang sama. Misal harga. Di bawah kita juga tulis harga. Nah, perlu diingat jangan sampai ada spasi ya di sini, jangan sampai ada spasi. Nah, di sini kalau misalkan kalian di atributnya ada 2 kata, itu diharapkan diketik 1 kata aja. Jadi jangan sampai ada spasi. Itu kita ADD. Setelah itu kita lanjut lagi ke merek. Setelah itu lanjut lagi ke bahan. Pokoknya jangan sampai ada spasi. Nah, setelah itu kita ADD. Nah, setelah seperti ini teman-teman, kita klik dari harga terlebih dahulu, kita klik sampai warnanya kuning ke oranye kekuningan kayak gini ya. Nah, setelah itu kita klik define values. Nah, di sini untuk value-nya itu kita ketik level atributnya. Level atributnya ini kan ada 3 ya. Jadi kita ketik 3, 1, 2, dan 3. Setelah itu untuk labelnya ini keterangan ini ya. Kita ke harga terlebih dahulu tadi, jadi kita tulis keterangan untuk harganya. Yang pertama yaitu 200.000. Yang kedua 400.000. Yang ketiga yaitu 600.000. Kita pilih continue, kita lanjut lagi ke merek. Define values 1, 2, 3. Untuk lebih mudahnya lagi kita copy paste saja. Lanjut lagi ke bahan, define values 1,
1, 2, 3. Kanvas kulit. Kita pilih continue. Nah, setelah seperti ini, kita klik create new data file. Setelah itu kita klik file. Nah, setelah itu kita sebelumnya kita taruh ke folder apapun itu terserah kalian. Nah, setelah itu saya pilih di sini, pilih ke folder analis conjoin. Setelah itu kita untuk penamaan file saya pilih stimuli. Setelah itu save, dan kalau sudah seperti ini kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke file. Nah, kita ke new, kita klik new, setelah itu klik data. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali ke file Excel lagi. Tapi kita kepada sheet responden. Nah, ini hasil dari responden atau hasil dari kuesioner yang telah saya sebar mengenai atribut dan level yang tadi saya tentukan. Nah, setelah itu kita copy, kita kembali ke SPSS, kita paste. Nah, kita paste with variable names di sini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita klik ke variable view yang terletak di sebelah kiri ya teman-teman. Setelah itu untuk responden ini kita ubah ke nominal. Setelah itu yang lainnya dari pertanyaan 1 hingga 9 itu kita pilih ke skill. Nah, setelah sudah seperti ini, kita ke file, kita klik file, kita save. Nah, di sini kita kasih nama penelitian analisis conjoin gitu ya. Penelitian underscore analisis conjoin. Seperti ini. Setelah itu kita save. Nah, setelah seperti ini kita ke syntax atau ke rumus yang telah kita temukan. Nah, ini kita sesuaikan dengan file yang kita simpan. Untuk saya tadi nyimpannya di local disk D, jadi kita ubah ke local disk D. Nah, setelah itu ini kita sesuaikan. Data penelitian conjoin ini tadi punya saya penelitian analisis conjoin, jadi kita sesuaikan ya teman-teman, penelitian analisis conjoin.
Setelah itu untuk pertanyaan dari 1 sampai 9 untuk responden. Setelah itu stimulinya tadi harga, rasa. Untuk stimulinya tadi harga. Setelah itu apa lagi ya? Harga, merek, dan bahan. Merek, bahan. Nah, setelah seperti ini kita copy paste, kita ke SPSS, kita ke file, kita ke new, klik sign text. Setelah itu kita paste di sini. Nah, setelah sesuai ya teman-teman, insya Allah sesuai, kita klik run dan klik all. Nah, ini jadi seperti ini. Nanti untuk hasilnya saya akan jelaskan pada presentasi berikutnya. Jadi tetap pantengin aja videonya sampai selesai. Nah, sebelumnya kita telah menganalisis menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil analisis sebelumnya, yaitu tentang analisis conjoint preferensi konsumen terhadap sepatu. Selanjutnya yaitu latar belakang. Saat ini industri sepatu semakin kompetitif dengan banyaknya variasi, merek, harga, dan bahan yang ditawarkan. Pemahaman mengenai preferensi konsumen menjadi kunci dalam menentukan strategi pemasaran yang efektif. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memahami preferensi tersebut yaitu dengan cara menganalisis conjoint, yaitu yang mampu mengukur tingkat kepentingan konsumen terhadap atribut produk. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana preferensi konsumen terhadap atribut, harga, merek, dan juga bahan untuk sepatu. Yang kedua yaitu atribut apa yang paling mempengaruhi keputusan pembeli sepatu. Yang ketiga yaitu kombinasi atribut sepatu seperti apa yang paling disukai oleh konsumen. Nah, saat ini yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Meneliti preferensi konsumen sepatu dengan analisis conjoint full profile dan menentukan bahwa harga dan merek sangat berpengaruh, itu menurut Arianto et al. 2024. Selanjutnya, menentukan bahan konsumen online lebih sensitif pada desain dan harga dalam pembelian sepatu, itu menurut Setiawan dan Al-Ghofari 2022. Nah, selanjutnya menunjukkan bahwa perbaikan atribut sepatu brand XYZ sebaiknya berfokus pada kombinasi harga dan bahan, itu menurut Kurniawan et al. Tahun 2024. Selanjutnya menegaskan bahwa dalam produk stempel atribut kualitas lebih penting itu dibanding harga, menunjukkan bahwa hasil analisis conjoint dapat berbeda tergantung produk itu menurut Wardani 2025. Selanjutnya membuktikan bahwa pada produk fashion, bahan dan model produk lebih dominan dalam mempengaruhi keputusan konsumen. Itu menurut Sari dan Wibowo pada tahun 2023. Untuk metode penelitiannya sendiri yaitu yang pertama objek penelitian produk sepatu dengan atribut harga, merek, dan juga bahan. Untuk yang kedua yaitu responden, ada 21 orang responden. Yang ketiga yaitu atribut dan level. Harga 200.000, 400.000, dan juga 600.000. Untuk mereknya sendiri brand baru, lokal, dan internasional. Selanjutnya yaitu bahan ada kanvas, kulit sintetis, dan juga kulit asli. Untuk yang terakhir analisis data menggunakan SPSS. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasannya, untuk hasilnya harga 600.000 itu paling disukai. Untuk 200.000 itu disukai, dan sedangkan yang paling tidak disukai yaitu dengan harga 400.000. Selanjutnya yaitu merek.
merek internasional itu paling disukai, sedangkan brand baru itu disukai dan brand lokal itu paling tidak disukai. Nah, selanjutnya yaitu bahan. Untuk bahan kanvas itu paling disukai, untuk kulit sintetis itu disukai dan kulit asli itu paling tidak disukai. Hasil relatif importance harga 43,35% termasuk atribut paling penting. Setelah itu untuk bahannya 35,74%, untuk mereknya 20,91%. Persen R 0,91, P lebih kecil 0,01, termasuk model sangat baik. Selanjutnya yaitu pembahasannya. Hasil ini menunjukkan bahwa konsumen lebih menyukai sepatu dengan harga 600.000, merek internasional dan berbahan kanvas. Faktor harga terbukti menjadi atribut paling penting. Temuan ini konsisten dengan penelitian Arianto et al. 2024 dan Kurniawan et al. 2024 yang juga menegaskan pentingnya atribut harga dan bahan. Selain itu, hasil ini sejalan dengan Sari dan Wibowo 2023 bahwa bahan menjadi faktor signifikan dalam produk fashion. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri, konsumen lebih menyukai sepatu dengan kombinasi harga 600.000, merek bahan kanvas dan merek internasional. Atribut harga merupakan faktor dominan 43,35%. Analisis conjoint terbukti valid dengan nilai persen SR sama dengan 0,914 dan kendal tahu 0,0667. Untuk sarannya sendiri, produsen sepatu dapat fokus pada segmen harga premium dengan bahan kanvas serta mengedepankan brand internasional. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan dengan jumlah responden yang lebih besar dan menambahkan atribut lain seperti desain atau kenyamanan. Nah, terima kasih telah menyimak video saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.